I've been coming up hot for a minute. Everybody know the drop when I'm in it. I drop the top when I'm in it. Everybody know the drop when I'm in it. Yeah, I go so everybody know you know when the click through to the hot for a minute. Halo Urbanizen, senang banget kali ini gue Erzan Amira bisa nemenin lo lagi di Urban Talks. Dan kali ini kita bakal ngobrol sama guest star kita yang profesinya di bidang arsitektur. Yes, hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama arsitek. Dan kalau misalkan lo Urbanizen pasti suka mikir dong ya, bangunan-bangunan tinggi nih di Jakarta ataupun ya bangunan apapun lah yang ada di sekitar kita nih, pasti ini adalah satu karya dari kreativitasnya seorang arsitek. Langsung aja kalau gitu kita bakal ngobrol sama Francisca Oktaviani Hardi Putri. Hai. Halo. Erzan. Nah, apa kabar nih Cik? Wah, baik banget. Udah lama nggak ketemu ya. Iya, nah emang gue juga sempat temenan sama Cika ini udah lama banget. Dan Iya. memang kita juga sering ketemu di beberapa tempat. Dan gue tahu juga nih, lo punya aktivitas kerja sebagai arsitek. Tapi Iya. juga banyak nih Urbanizen sebenarnya kerjaan dia. Nah, tapi sebelum kita kulik apa aja yang kira-kira dikerjain sama Cika nih, langsung aja yuk kita cek dulu video yang satu ini. Guest star kita kali ini adalah seorang arsitek yang multi talenta dan punya segudang prestasi Urbanizen. Di tengah profesi utamanya sekarang, banyak kesibukan lain yang dia kerjain nih. Langsung aja deh yuk, kita kulik bareng di Urban Talks. Aduh ngeri banget itu Cik kalau gue ngeliat nih ya. Gue tuh yang ada di otak gue nih, kalau misalkan arsitek ini akrabnya sama kuproy cantik gitu kan. Oh iya benar, saya juga dulunya pernah jadi kuproy. Kuproy juga kan, tetep harus kuproy juga kan? Tetap Levelnya harus tetap ke proyek. adaptasi juga, karena emang dunianya nggak cuma di studio ngerancang, tapi juga kita harus ngawasin di lapangan. Nah disitulah mulai adaptasi sama yang namanya kuli-kuli proyek, Bener. terus bahan-bahan material di bangunan itu realnya arsitek tuh harus bisa turun ke lapangan, jadi nggak cuma di Gambar. studio doang gitu. Wah, iya soalnya tadi kalau ngeliat nih, apa iya nih anak cewek begini perawakannya gitu ya, cakep banget gitu kan, dandanannya masih sempat mau ke proyek-proyek, ternyata Iya dong. harus tetap dilewatin Karena ya. emang jadi cewek tuh kita harus serba bisa ya, harus multi talented. Jadi adaptasi di setiap proyek atau Iya. misalnya di setiap kondisi kita tuh harus ngeblend lah gitu. Wah. Jadi jangan cuman cantik-cantik aja, jadi harus tetap turun ke lapangan dan ngawasin. Betul, setuju. Jadi harus tahu tempat, menempatkan diri juga ya, Iya. memposisikan diri di mana kebutuhannya. Bener dong. Oke, nah ini ngomong-ngomong soal karir Cika juga sebagai arsitek, ini awalnya gimana sih? Emang passionnya Cika atau emang sebenarnya ada yang ngarahin nih? Oke, itu sebenarnya dua-duanya benar Zan. Oke. Karena emang kita tuh hidup di lingkungan yang dunia teknik. Jadi emang dari zaman eyangku itu memang backgroundnya sipil, kemudian juga bergerak di pembangunan khususnya Indonesia. Dan memang sudah membangun fasilitas umum seperti Jakarta, Aceh, Kalimantan Selatan, dan lain sebagainya. Kemudian nurun nih ke orang tuaku, dan terakhirnya nurun lagi ke generasi aku dan adik-adik aku gitu. Tapi pertanyaannya nih, lo kepaksa Iya. nggak digituin? Oh enggak dong, pertama emang dari kecil tuh ternyata udah punya bakat melukis. Ternyata dari kecil tuh emang udah sering ikut lomba melukis, mewarnai, dan ternyata emang passionnya di situ tanpa les gitu ya. Jadi emang ternyata suka gitu ngedesain dari kecil apapun. Jadi mau gambar-gambar baju, rumah bahkan itu udah detail. Jadi kalau zaman masih kecil kan anak kecil mungkin bikinnya kayak atap yang ada anyaman sama dengan dan 11 gitu kan biasanya tuh. Nah kalau aku bentuknya udah kayak genteng gitu. Demi, Iya. tapi maksudnya itu karena emang lo udah sering ngeliat bentukan sketch dari orang tua lo, apa emang ya udah kayak udah disuruh gambar aja nih, nah kamu gambar, Enggak, gitu. surprisingly emang nggak pernah ngelihat sketsa orang tua dan nggak tahu juga kalau orang tua tuh punya bakat gambar. Jadi emang pertama sering diajak ke proyek. Oke, baik. Udah sering dari masih kecil dan ternyata aku tuh suka ngelukis-ngelukis tanpa diminta gitu. Jadi ternyata pas diperhatiin, loh nih anak kok udah ngerti imajinasinya ke bagian bangunan dan juga udah suka desain-desain baju gitu ya. Jadi ternyata
emang sisi ceweknya ada, tapi sisi proyeknya juga tetap ada ya gitu. Oke nih, highlight nih, poin nih. Jadi buat urbanizer nih, kalau misalkan pengen punya anak nanti jadi arsitek, bawalah dia ke proyek ya, supaya nanti secara alamiah nih ya, alam bawah sadarnya langsung ngebentuk. Betul. Jadi nggak perlu tuh diarahin, kamu harus jadi arsitek ya. Bawa aja tuh ke proyek, lo lihat tuh, ntar bentukan genteng gitu segala macam bisa langsung divisualisasiin. Nah, tapi sebelum kita ngobrol lagi, Cik, sama apa aja yang lo kerjain, terus kira-kira apa lagi kerjaan-kerjaan yang lo lagi tekunin sekarang, kita cek dulu lagi nih video yang satu ini. Kalau ngelihat aktivitas Francisca yang banyak, kayaknya cuma bisa bilang, wow, bisa seaktif itu ya. Selain udah ngejalanin karirnya sebagai arsitek dari tahun 2015, Cika juga aktif di berbagai kegiatan beauty pageant, yang akhirnya ngebuka peluang dia berkarir sebagai model dan public speaker. Aktif juga di berbagai kegiatan negara, bikin cewek yang akrab dipanggil Cika ini punya banyak pengalaman baru yang ngasah soft skill-nya. Wah, keren banget nggak sih Urbanizen? Wow, ini panjang banget perjalanannya, banyak banget yang dilakuinnya. Tapi sebelum kita ngobrolin soal karir-karir Cika yang lain selain arsitek nih, pastinya kita juga pengen tahu lagi nih, project pertamanya Cika nih sebagai arsitek nih di mana sih? Oke, karena dulu kan sebenarnya fokus banget ya di dunia akademis, khususnya di kampus gitu ya. Jadi sempat sebenarnya kita ikut summer school di Jerman, dan itu salah satu pekerjaan desain pertama ya, karena kita disuruh ngedesain spot di Jerman yang real, jadi udah ada soalnya gitu. Terus kita presentasi ke profesor di Jerman, dan ternyata mereka suka, dan sebenarnya kita juga dikasih S2 di Jerman. Dan setelah itu di tahun 2015 sebelum lulus, aku dikasih kesempatan magang di salah satu kontraktor yang besar juga, namanya Shimizu Total Joint Operation. Dan di situ adalah bangunan pertama yang aku handle, yang waktu itu katanya mau jadi bangunan paling tinggi di Jakarta, namanya Menara Astra di Sudirman. Oh, yang kalau kita lihat lewat ada halte MRT juga kan di situ ya? Sekarang, dan itu 47 lantai. Jadi benar-benar ngehandle waktu itu masih basement, dan podium juga udah mulai terbentuk, dan di situ benar-benar masih konstruksi sih. Jadi kita masih pembesian dan segala macamnya. Jadi belum ada interior. Jadi benar-benar masih debu, masih real lapangan lah gitu. Nah itu kalau misalkan magang jadi arsitek nih, itu apa aja ranah kerjaan yang lo handle? Oke, waktu itu magangnya tuh sebagai quality control. Nah, quality control itu kita teknis ke konstruksinya, kita tuh ngontrol kira-kira kualitas material yang ada di bangunan itu seperti apa. Misalnya kita pembetonannya seperti apa, ada kualitasnya kan, misalnya S berapa gitu, K berapa, dan itu memang kita kan ada tes mutu beton gitu-gitu kan, kita ke lab juga ikut nyaksiin waktu campuran betonnya itu lagi dites gitu. Jadi mutu beton kan ada kualitasnya K berapa gitu. Nah, di situ kita benar-benar kita catetin, terus habis itu kita lihat juga ke lapangan kira-kira udah sesuai speknya belum sama yang standarnya dari kontraktor sendiri. Jadi nanti kita fotoin, kita bikin dokumennya, dan itu satu-satu berbagai spot sih yang udah ditentuin gitu. Waduh, jadi bener-bener banyak banget deh pokoknya elemen-elemen yang benar-benar harus diperhatiin. Nah Cik, tapi ngomong-ngomong nih, ini kan dari magang aja tuh kelihatannya kayaknya udah jelimet deh, pokoknya banyak banget yang dipikirin. Itu dibayar nggak sih? Oke. Honestly enggak. Wow. Enggak, karena waktu itu magang itu adalah banyak banget orang yang mau magang di situ, dan itu kan memang salah satu proyek yang prestis, terus juga perusahaannya bagus, dan nggak cuman mahasiswa dari berbagai universitas yang bisa, tapi kebetulan alma mater aku dapat. Oke, alhamdulillah ya. Terus, dan aku salah satu dua orang yang terpilih, dan kayaknya nggak ada lagi ya di situ. Iya, akhirnya tapi dari situ apa nih yang lo dapetin selain mungkin kalau misalkan value secara money, ya enggak lah ya, kan tadi udah bilang kita nggak bisa dapat uang dari situ ya. Tapi apa yang bisa lo dapetin dari pengalaman magang lo itu? Oke, tentunya ya pengalaman dan pengetahuan, karena di kampus nggak diajarin sampai sebegitu detailnya di lapangan. Dan itu pasti akan bisa diaplikasikan di semua proyek tentunya. Dan ini kan proyek baru yang aku handle, high-rise building ya. Jadi mau belajar high-rise building di mana kalau kita nggak turun ke lapangan langsung kan? Gue suka nih kayak gini dan nih. Akhirnya buka jalan lagi untuk perusahaan berikutnya. Setelah lulus, aku keterima di kontraktor interior yang ternyata
proyeknya nggak kalah prestis, yaitu penthouse-nya Astra, yaitu namanya Ananda Maya Residence. Itu persis satu kawasan sama Menara Astra. Itu nggak jauh-jauh dari situ, padahal sebenarnya kantornya beda. Ini berarti udah masuk ke ranah yang lebih profesional dong. Iya, lo udah ada value for money-nya kan? Iya, betul. Nah, ini apa nih yang pada akhirnya lo bisa bedain, oke, dari magang gue dapat ini, dari first project yang lo bener-bener terlibat secara profesional, apa nih beda yang lo bisa dapetin pelajarannya? Kemarin kan waktu pertama kali magang itu masuknya ke dunia konstruksinya. Itu sebenarnya banyak kan mungkin lebih banyak ke teknik sipilnya gitu. Kalau sekarang bagian arsiteknya lebih dikulik karena udah masuk ke kontraktor interior. Jadi di mana kontraktor interior tuh jatuhnya konstruksi udah selesai, kita mulai masuk ke kulit-kulitnya dan finishingnya untuk suatu ruang dan suatu bangunan. Jadi kalau misalnya dari luar mungkin orang melihat itu adalah muka bangunan atau fasad bangunan. Nah, kalau kontraktor interior itu adalah kita finishing mulai dari lantai, dinding, dan juga plafon. Dan berbagai macam detail-detailnya karena ada 15 pekerjaan lebih dalam satu unit apartemen dan itu dari lantai 5 sampai lantai 47. Wow. Aku handle satu tower waktu itu. Wow, itu bener-bener handle sendiri, tapi ada tim nggak? Sebenarnya ada tim, tapi masing-masing itu punya divisi yang berbeda. Dan aku jadi quality control juga, dan di situ divisinya kebetulan aku doang yang di lapangan. Wow. Satu-satunya cewek yang masih survive sampai selesai konstruksi sih. Ini gimana ya? Maksudnya gue tuh mikir, lo kan ngerjain banyak banget. Terus gitu tadi kan juga dengan banyaknya orang yang come and go gitu kan? Iya, betul. Nah, akhirnya jadi banyak dong tugas-tugas, sorry nih ya, bukan tugas gue kan sebenarnya gitu, tapi akhirnya lo yang handle. Itu gimana tuh lo pas benar-benar ngedapetin pengalaman itu? Jadi sebenarnya quality control itu kan banyak ini ya detail-detail yang kita lakuin gitu. Nggak cuman ngawasin tukang, tapi kita juga menilai hasil akhirnya. Jadi di situ fun fact-nya kalau misalnya mungkin cowok-cowok kan biasanya kalau di bangunan itu biasanya bakal adu emosi dan juga apa ya semangat gitu ya untuk beradu ego gitu. Tapi di situ karena mungkin aku perempuan satu-satunya, jadi aku bisa cairin berbagai macam ego yang di lapangan sampai akhirnya menemukan durasi waktu yang lebih hemat dan juga mutu kualitas yang maksimal gitu. Jadi aku mau nggak mau tektokan langsung sama mandor, terus habis itu orang-orang lapangan, tukang-tukangnya langsung. Dan kalau emang ternyata nggak sesuai, kan biasanya tukang suka ya sedikit bohong-bohongin kita lah gitu ya, dengan hasil yang terlihat rapih dan bagus, ternyata dalamnya nggak sesuai bobrok gitu ya. Kopong gitu misalnya. Dan itu aku bener-bener coba satu-satu sih aku tes-tesin, aku ketok-ketokin. Terus abis itu, dulu mungkin kalau ada yang nge-Instagram aku gitu ya, aku tuh dulu sering banget storyin kalau misalnya ada sesuatu yang pas diketok tuh ternyata kopong, dan itu aku minta bongkar. Aku nggak pakai kayak kasihan sama tukang atau misalnya kasihan sama mandornya gitu ya, karena kan mereka harus proses pekerjaannya 2 kali ya gitu, bongkar ulang gitu. Tapi ya udah, akhirnya mereka nurut, mereka jadi kayak takut ngelakuin hal yang sama, kesalahan yang sama, jadinya ya udah deh, akhirnya mereka mulai lebih bagus lagi bikin pekerjaan selanjutnya. Oke, berarti emang tanggung jawabnya banyak dan juga bener-bener detail banget. Betul. Terus juga ya akhirnya lo juga belajar banyak hal-hal baru juga ya, sampai bener-bener ngecekin sedetail itu yang bikin orang juga, karena lo juga punya tanggung jawab yang lebih tinggi lagi dong. Nah, pastinya. Cik, ngomong-ngomong soal tanggung jawab seorang arsitek nih, pasti kan banyak banget tapi yang gue tahu nih ya, arsitek itu kan sebenarnya buat ngegambar, tapi lebih dari itu ada apa lagi, Cik, sebenarnya? Wah, banyak banget. Sebenarnya kita tuh nggak cuman ngegambar, karena kan sebelum ngegambar itu kita kan pasti ketemu klien, kita seperti dokter bangunan ya. Jadi kita bakalan harus tahu dulu, diskusi dulu nih kira-kira keinginannya tuh seperti apa, aktivitasnya seperti apa, berapa banyak user dan klien yang akan stay di tempat itu gitu, kegiatannya apa aja. Jadi kita tuh akan ada analisa dulu, analisa tapak, analisa pola kegiatannya, dan akhirnya nanti kita akan menentukan sketsa pola ruangnya gitu. Oke, nah ini menarik juga nih, berarti tadi kayak dokter bangunan gitu ya. Jadi apapun yang diminta sama klien itu harus bisa mewujudkan gitu ya imajinasinya. Ngomong-ngomong soal imajinasi, kayaknya kita enak nih buat challenge Cika buat ngeliarin imajinasi dia. Boleh dong. Jadi di Urban Talks ini kita punya segmen, Cik, namanya Cudumen. Cukup 2 menit.
Wow. Nah, kita bakal challenge setiap siapapun yang datang ke sini, termasuk lo. Kita bakal challenge lo buat bikin suatu ide, terserah. Gue punya hint. Apa tuh? Karena kan gue ibaratnya tipikal klien-klien yang males mikir dong pasti. Baik. Kayak gue nggak mau tahu, pokoknya gue mau bikin sesuatu apa ya, bangunan ikonik mungkin atau apapun, instalasi, Boleh. terserah lo. Yang jelas gue cuman punya hint itu, gue cuman punya bayangan gue mau dari box gitu. Oh, oke. Dari kotak, square, atau box, terserah gimana caranya. Cika, challenge segini nih. kita pengen lihat soalnya seberapa liar imajinasinya Cika buat ngewujudin hint yang kita kasih. Boleh dong. Silakan, udah siap? Waktu Oke. cuma 2 menit, Cik, tapi Ya, aman? aman dong. Oke, teman-teman, aman timernya? Oke, kalau gitu kita bakal hitung dari 1 ya. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3, let's go. Oke. Kira-kira dikasih square ini bakal dia bikin apa ya? Tapi Cik, biasanya ya proses brainstorming itu tuh lo mengaitkan apa aja sih? Ibaratnya kayak ngelibatin apa aja gitu dalam proses brainstorming? Pastinya tentang sifatnya si user itu sendiri, terus juga kira-kira perilaku apa sih yang mereka lakuin di dalam situ, terus kira-kira ada berapa banyak sih kegiatan yang akan dilakukan di situ. Kalau enggak kan kayaknya kita nggak bakal tahu ya kita mau bikin apa gitu. Kira-kira bisa mencakup gak sih penunjang untuk aktivitas di sana gitu. Oh, ternyata bener-bener sedetail itu juga ya filosofinya ya. Ibaratnya lo nggak cuman sekedar oke, gue maunya bentuk bangunan kayak gini, tapi bener-bener se-culture-nya itu juga lo pikirin gitu ya. Iya, ya kayak tadi aku bilang kan sebenarnya ini tuh sebenarnya kayak dokternya Bener-bener. bangunannya untuk user-user. Bukan dokter cinta tapi kan. Bukan. Nah, ini bener-bener ternyata se-deep itu juga ya. Terus selain itu sampai dipikirin apa lagi tuh, Cik? Detail-detail sih pasti, struktur bangunan juga kita pikirin. Jadi kalau orang-orang kan mikirnya itu kerjaan sipil. Sorry, 45 detik lagi, Cik. Oh iya, Yes. tenang. Saya akan bisa kok melakukannya. Oke, lanjut. Oke, jadi kita tuh pastinya harus mikirin estetika juga. Tapi nggak cuman itu, kita juga harus mikirin gimana caranya bangunan ini tuh kokoh. Karena kan nanti ada gempa atau misalnya ada apa gitu kan, kegiatan-kegiatan itu tuh tetap harus safety gitu loh. 23 detik. Ya benar, Oke. pasti kan namanya bangunan ini nggak main-main ya. Kita Iya. bukan lagi bikin rumah Barbie gitu kan. Iya gitu kan, nggak boleh hancur tiba-tiba gitu Iya. ketiup angin kan. Kita lagi bikin bangunan yang buat kebutuhan orang banyak. Jangan sampai Iya. keamanannya dikesampingkan demi estetika gitu kan. Betul. Oke, 7 detik, 6 detik, 5 detik, Oke. 4, 3, 2, dan 1. Oke. Wow, tepuk tangan dulu dong. Tapi gue belum tahu Kelihatan sih dia gambar apa nih kira-kira. Kelihatan nggak? Lucu banget. Sorry. Ini apa sih? Jadi ini tuh Kayak- sebenarnya awalnya tuh kotaknya dari square yang tengah sini. Itu tuh sebenarnya niatnya tuh mau bikin TV. Karena kan Oke. ini TVRI ya. Jadi bentuknya kita bikin TV dulu awalnya dan atasnya itu kita bikin elemen-elemen bagian atap sama bagian bawahnya jadi menara. Wow, tepuk tangan dulu dong. Ini sebuah ide kreatif untuk menara TVRI baru nih. Coba lihat dulu dong. Ini teman-teman. Siapa tahu nanti siapa nextnya tahu, kan. benar. Ini tuh mungkin LED bisa lewat di sini nih nanti iklan-iklan mau tulisan apa keren-keren. atau misalnya mau ada Asli. animasi gitu Iya, iya. kan. Ya bisa diimajinasikan lah. Iya nanti benar. ya. Promo-promo terbaru di Betul. sini kan udah langsung Tapi ada LED-nya. TV-nya jangan lupa dong. Dulu kan pernah TV analog ya. Iya. Jadi harus tetap Tetap yang dilestarikan. digital. Oke. By the way, ini tuh kalau misalkan lo mau ngasih ke klien, ini udah dalam bentuk layout kayak gini atau gimana nih? Enggak, pastinya kan awalnya sketsa dulu ya, karena kita harus tahu dulu nih tadi yang aku bilang pola-pola aktivitasnya, terus udah gitu kemauannya seperti apa, nanti estetiknya itu di finishingnya sih. Jadi mungkin ini sketsa awalnya gitu, nanti bagian finishingnya nanti kita bawa ke 3D-nya, ada aplikasi lagi, terus kita touch up lagi, dan mungkin kalau misalnya sering ke mall atau misalnya ada launching apartemen gitu ya, iklan-iklan, biasanya kan ada marketnya sama ada iklannya gitu 3D-nya ya. Nah itu sebenarnya kan belum jadi gitu. Bener. Ini prosesnya sampai berapa lama nih? Kalau tadi kan 2 menit ya cukup bikin sketch, tapi gue mikir bisa cepet banget sih gitu loh. Kayak emang udah terbiasa, beda ya kalau orang udah kebiasa nih yang Iya. proses kreatif gitu kan, pasti langsung gaspol aja dia. Sebenarnya kalau sketsa itu kita ada waktu sekitar
ya 1 bulanan sebenarnya ya kalau untuk sketsa ruang gitu ya, atau misalnya interior suka ada revisi dari klien, karena klien itu kan biasanya kurang puas dengan desain kita gitu ya, mungkin kurang bagian ruang yang ini butuh itu gitu kan, walaupun kita udah mungkin kasih saran, dan itu biasanya revisi bisa 3 kali yang kita kasih maksimalin. Oh, tetap dikasih pagar ya, lu jangan banyak-banyak. Kalau enggak nanti gitu. Kalau major gitu kan konsepnya nanti ulang lagi. Aduh, kita buang waktu lagi. minor aja gitu, terus kita bikin alternatif juga, tentunya nggak benar-benar idealis gitu sesuai dengan desain yang kita suka, tapi kita selalu tetap menyesuaikan dengan konsep yang memang klien butuhkan gitu. Aduh keren banget, tepuk tangan dong sekali lagi dong. Ini bikin dalam waktu 2 menit, tapi tadi udahlah kebayang lah idenya. Sampai tadi lu kok mikirin banget sih, padahal gue kan cuma bilang kotak yang sampai dipikirin LED-nya karena bener-bener sesuai sama kebutuhan TVRI. Bener nih, dia komitmen tadi sama omongan dia bahwa bener-bener dipikirin culture-nya, kebutuhannya kita apa, bener-bener loh. Tergantung kliennya. Coba gitu. tolong ini arsitek gitu. ini, tolonglah. Oke, nah ini ngomong-ngomong soal aktivitas Cika lagi nih. Kalau tadi kan kita udah tahu ya arsitek secara garis besar gitu ya. Tapi kita lihat juga tadi Cika ini aktif sebagai model juga dan juga balet juga ya tadi ya. Balerina juga. Ini boleh nggak sih Cik disampaikan kira-kira apa nih hubungan dari hobi ini? Kalau balerina nih hobi apa kerjaan? Sebenarnya berawal dari hobi ya. Emang dari kecil emang udah suka dunia balet, dan ternyata dari papa sama mama juga udah ngerti gitu ya. Udah tahu nih kayaknya anak ini mau nih ikut kelas-kelas balet dari kecil gitu. Akhirnya dari SD emang udah dicemplungin gitu. Akhirnya ikut les balet dan rutin sampai naik level terus sampai terakhir kuliah, dan pas lagi udah mulai masuk dunia arsitektur harus memilih balet atau arsitek gitu. Sampai di titik itu baru akhirnya ngelepasin balet secara rutin ya, tapi ternyata banyak kesempatan-kesempatan yang terbuka dari dunia balet, mulai dari acting, video klip, dan photoshoot juga sampai kemarin terakhir Putri Indonesia. Aduh luar biasa, ini keren banget loh, ibaratnya sekali menjabat seumur hidup menginspirasi ya, lewat kegiatan-kegiatan karya-karyanya. Tapi sebelum kita bahas lanjut lagi nih soal Putri Indonesianya si Cika ini kan pasti banyak ya aktivitas kenegaraan. Nah kalau dilihat-lihat lagi nih Cik, tadi kan lo sempet nyampein ya, apa nih yang lo pelajarin dari ekskursi ya jatuhnya ya pas lo ke Jerman itu? Iya, kayak ekskursi tapi memang internasional jatuhnya. Iya, nah itu apa nih yang bisa lo highlight dari perbedaan culture yang ada di sana sama culture tata ruang atau bangunan yang ada di Jakarta ini? Oke, sebenarnya banyak banget ya. Kalau misalnya di Jerman mungkin mereka memang fokus sama tata kotanya juga, dan kemudian nggak cuma desainnya juga, tapi mereka benar-benar mikirin gimana lingkungannya, keterhubungan antara satu dengan 2 bangunan berikutnya gitu ya, yang tentunya mereka benar-benar tetap seimbangin antara kebutuhan user yaitu bangunan dengan kebutuhan lingkungan gitu. Jadi nggak cuma ngebangun bangunan, tapi mereka juga tetap nyiptain ruang-ruang terbuka hijau. Itu sih yang membedakan. Tapi kalau mungkin kalau di Jakarta khususnya kan memang lahannya sudah terbatas, tapi kita tetap mengeksplor ruang-ruang yang ada untuk menjadi bangunan lagi. Kadang-kadang mungkin kurang explore bagian ruang hijaunya gitu, yang sebenarnya masih bisa dieksplor lagi gitu. Kalau misalkan dari segi lo sebagai arsitek pasti kan harus tetap firm dong dengan regulasi-regulasi yang itu. Tapi kalau misalkan in real life gitu, kadang-kadang kan balik lagi klien adalah raja ataupun dan lain sebagainya, ini gimana lo nyikapinnya? Dan apa sebenarnya sih faktor yang menyebabkan atau yang bikin tempat-tempat ini tuh kadang-kadang jadi begitu ya, mau nggak mau ya udah deh, namanya juga klien, ya udah gua bikinin sesuai dengan kemauannya gitu. Jadi sebenarnya kita tuh sebagai arsitek tuh nggak cuman harus memaksakan kehendak klien, kita juga harus pertama tahu dulu awalnya tuh sejarahnya seperti apa, lokasi yang akan kita bangun gitu, dan juga desain yang sebaik-baiknya tuh seperti apa dengan kebutuhan yang ada. Kita tuh memang tugasnya mengedukasi klien gitu. Jadi emang nggak cuman pengetahuan yang klien punya, tapi kita juga harus memberitahukan apa sih yang baik untuk mereka gitu. Dan memang
sepanjang berapa tahun ke belakang ini kan pastinya tentu ada perkembangan regulasi yang itu emang harus kita ikutin dan harus update terus gitu. Jadi nggak cuman itu gitu, jadi kita emang harus ya ngikutin lah adaptasi sama lingkungan dan pemerintah gitu. Oke, Cik. Ini karena waktu kita juga udah nggak banyak, tapi gue pengen banget tahu sebenarnya tentang lo tuh kan juga aktif sebagai Putri Indonesia. Terus juga dari background lo yang bener-bener banyak banget, gue tuh kayak mikir geser-geser Urban Talks ini kok pinter-pinter banget sih ngatur waktu gitu loh. Maksud gue tuh apa yang bisa lo bawa dari karir-karir lo pada akhirnya lo juga bisa berkontribusi di negara lewat platform ya, salah satunya selain Putri Indonesia mungkin beauty pageant banyak yang udah lo ikutin. Itu gimana nih? Apa yang bisa lo bawa dari masing-masing keahlian lo ini? Oke, sebenarnya pengen terima kasih sih punya orang tua yang membebaskan anaknya tapi masih memberikan kita arah yang tepat gitu dan bisa mengarahkan ke titik bakatnya masing-masing gitu. Ternyata memang dari kecil kan memang udah punya bakat ngelukis, terus juga udah suka dengan dunia kecantikan perempuan gitu ya, dan ternyata setelah dilatih dan dicoba dieksplor, ternyata dari kecil memang masuk ke dunia balet itu disiplin waktunya, terus kemudian keterampilan performnya, dan gimana kepedean untuk tampil di depan orang banyak, itu benar-benar bikin satu perilaku atau sifat yang baru untuk seorang Chika gitu. Kemudian nggak cuman itu, benar-benar dituntun dari kecil dunia akademisnya, dari mulai kecil juara kelas, terus abis itu ikut Olimpiade Matematika juga dulu sampai top 100 mewakili Indonesia waktu SD bahkan, dan sampai akhirnya SMA, terus akhirnya mulai memilih, oh ternyata emang dunia arsitektur adalah prioritas aku dan nextnya akan meneruskan usaha bisnis properti papa mama gitu kan. Jadi emang akhirnya udah mulai tahu jurusan arsiteknya mau dibawa kemana dan udah kuliahnya udah tahu. Terus akhirnya kita sering ikut lomba, organisasi, dan gak cuman itu kan mungkin bisa dibilang unsur sosial ya. Jadi kita melatih soft skill juga, dan akhirnya kira-kira apa sih yang bisa mengasah lagi gitu. Ternyata dunia beauty pageant. Nah, di situ kita bisa ketemu banyak orang, bisa ketemu berbagai macam background, dan di situ bukannya bikin kita jadi malah makin sombong atau tinggi hati ya, malah jadi lebih humble karena ternyata lingkungan sekitar kita punya kemampuan dan kondisi yang berbeda-beda gitu. Dan akhirnya waktu di Putri Indonesia adalah benar-benar ajang yang prestis, yang benar-benar kayaknya ini udah adalah titik di mana aku bisa berkontribusi sebagai warga negara, terus generasi muda juga, gimana caranya kita bisa berkontribusi sebagai generasi muda untuk memberikan panutan bagi generasi selanjutnya gitu kan. Dan ternyata apa yang bisa aku bawa yaitu dunia arsitekturku, terus kemudian baletku, itu semua bisa aku tarik value-nya masing-masing, dan tentunya pekerjaan proyek-proyek arsitektur itu juga mempengaruhi gimana caranya aku mempersiapkan dalam waktu yang singkat, karena kan proses menuju Putri Indonesia itu kan nggak sebentar, tapi juga nggak lama banget gitu. Jadi gimana caranya bisa mengumpulkan semua prestasi yang ada dalam satu panggung, dan akhirnya bisa berkontribusi lagi setelah menjabat, dan sampai sekarang akhirnya menginspirasi semua orang. Oke, nah ini menarik. Dari segala macam skill yang lo punya, kemampuan yang lo punya, tadi ada kata-kata ingin berkontribusi lagi secara langsung. Apa sebenarnya kontribusi yang pengen lo berikan? Nggak cuma buat diri lo sendiri, nggak cuma buat lingkungan, tapi Indonesia secara keseluruhan. Oke, sebenarnya waktu itu sempat pernah juga kita berdiskusi waktu jadi peserta finalis Putri Indonesia sama Pak Jokowi. Waktu itu diajak diskusi tentang IKN, dan menanyakan tentang kira-kira desain IKN tuh seperti apa dan kira-kira bisa berkontribusi apa. Sebenarnya aku berharap generasi muda nggak berhenti di aku doang gitu, nggak berhenti di Putri Indonesia doang, tapi sebagai arsitek juga kita bisa membuka peluang untuk para generasi muda, dan kita bisa bikin bisnis baru nih. Dan tentunya bisnis baru ini nggak cuman untuk
pribadi, tapi juga untuk anak-anak muda yang akan berkontribusi dan bekerja, dan kita akan bikin kira-kira karya-karya apa lagi yang akan bisa kita lakukan gitu. Aduh, keren banget deh. Terakhir Cik, satu pesan buat Urbanizen yang mungkin punya harapan atau cita-cita yang sama nih kayak Cika, siapa tahu mereka bisa dapat pencerahan baru setelah dengerin obrolan kita. Oke, untuk para generasi muda, jangan pernah lelah untuk mencoba, jangan menyerah, karena kalian tidak akan tahu apa kesempatan di depan mata kalian sebelum kalian mencobanya. Dan pokoknya jangan pernah ngerasa udah di atas, karena kita untuk mencapai suatu titik itu pasti ada loncatan-loncatan berikutnya, jadi kita harus terus melangkah maju, jangan mundur. Oke? Gokil, jangan cepat puas, pokoknya jangan harus selalu pengen upgrade terus ya Cik ya. Makasih banget pokoknya, bener-bener harus ilmu, tapi jangan lupa be humble. Be humble, itu dia pesan yang emang harus banget kita terapin ya dalam kehidupan. Thank you banget Urbanizen yang udah dengerin Urban Talks kali ini, dan makasih juga Cika hari ini udah mau nyempetin waktunya. Sampai ketemu lagi di Urban Talks lainnya. Bye bye. I've been coming up hot for a minute. Everybody know the drop when I'm in it. I drop the top when I'm in it. Everybody know the drop when I'm in it. Yeah, I go so Everybody know I'm you know when it click through, it's hot for a minute.